Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nabila Zafina dengan NIM 4444240088. Saya dari Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini, saya akan membahas tentang analisis kadar abu dan mineral menggunakan metode titrasi pengendapan, yaitu metode Volhard. Mengapa sih kita harus membahas mengenai analisis kadar abu? Jadi, analisis kadar abu itu sebenarnya adalah sisa dari bahan pangan setelah dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Sisa ini berupa mineral atau zat anorganik seperti kalium, kalsium, natrium, dan juga klorida. Menurut Pangestuti 2021, kadar abu bisa digunakan sebagai indikator total mineral dalam suatu bahan. Artinya, semakin tinggi kadar abu, biasanya semakin tinggi juga kandungan mineral pada bahan pangan tersebut. Tapi, kalau terlalu tinggi, itu juga bisa menandakan kualitas bahan pangan yang kurang baik atau adanya kontaminasi pada bahan pangan tersebut. Nah, dari sini muncul pertanyaan, bagaimana kita tahu jenis mineral tertentu yang ada di dalam abu tersebut? Disinilah kita menggunakan metode analisis lanjutan, salah satunya adalah metode Volhard. Metode Volhard ini adalah metode titrasi pengendapan yang digunakan untuk menentukan kadar ion tertentu, terutama klorida. Metode ini termasuk titrasi tidak langsung atau bisa disebut juga back titration. Jadi, alurnya agak unik dibandingkan dengan titrasi lainnya atau titrasi pada umumnya. Yuk kita bahas. Jadi, prinsipnya seperti ini teman-teman. Kita tambahkan larutan perak nitrat atau AgNO3 ke dalam sampel dalam jumlah yang berlebih. Ion klorida dalam sampel akan bereaksi dengan perak membentuk endapan putih. Nah, yaitu bisa disebut juga AgCl. Setelah itu, sisa perak yang tidak bereaksi akan dititrasi menggunakan larutan KSCN atau kalium tiocyanat. Di sini kita pakai indikator Fe3+ yang nantinya akan berubah menjadi warna merah kecoklatan sebagai tanda titik akhir titrasi. Simpelnya, metode Volhard ini adalah penambahan AgNO3 secara berlebih ke dalam sampel sehingga ion Cl mengendap sebagai AgCl. Sisa Ag+ kemudian dititrasi dengan KSCl menggunakan indikator Fe3+ hingga muncul warna merah kecoklatan sebagai titik akhir titrasi. Menurut Komaria 2023, metode ini cukup akurat bisa digunakan pada kondisi larutan asam serta sampel yang keruh atau berwarna. Sekarang kita bahas prosedurnya secara singkat tapi jelas. Pertama, sampel terlebih dahulu, lalu dilakukan proses pengabuan di dalam tanur pada suhu sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius sampai semua bahan organik habis dan hanya tersisa abu. Setelah itu, abu dilarutkan menggunakan biasanya asam nitrat supaya mineralnya bisa larut. Berikutnya, larutan tersebut menggunakan AgNO3 yang berlebih untuk mengendap menjadi AgCl. Kemudian ditekan ion Fx yang dilakukan menggunakan indikator Fe3+. Dan kemudian dilakukan titrasi dengan KSCN sampai muncul merah sebagai tanda akhir titik titrasi. Dari volume KSCN yang digunakan, kita bisa menghitung kadar klorida dalam sampel secara tidak langsung. Teman-teman semua tahu nggak sih kalau metode Volhard ini memiliki beberapa kelebihan loh.
yang membuatnya banyak digunakan dalam analisis ion klorida, terutama pada sampel yang kompleks. Salah satunya, keunggulan utamanya adalah tingkat akurasi dan ketelitiannya yang cukup tinggi karena menggunakan prinsip titrasi tidak langsung atau bisa disebut juga back titration, sehingga hasilnya lebih stabil dibandingkan metode langsung seperti metode Moore, terutama pada kondisi tertentu. Selain itu, metode ini dapat dilakukan dalam suasana asam, sehingga tidak terganggu oleh keberadaan ion lain atau kondisi sampel yang berwarna dan keruh, yang sering terjadi menjadi kendala pada metode lainnya. Hal ini menjadikan metode Volhard lebih fleksibel untuk berbagai jenis sampel, baik pangan maupun lingkungan. Namun, jika ada kelebihan, tentu saja ada kekurangan. Metode Volhard ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu prosedurnya relatif sangat panjang dan juga kompleks karena melibatkan beberapa tahap seperti penambahan reaksi berlebih dan titrasi balik, sehingga berpotensi meningkatkan kesalahan jika tidak dilakukan dengan teliti. Selain itu, metode ini memerlukan kondisi asam yang terkontrol serta penggunaan indikator Fe3+ yang sensitif terhadap perubahan lingkungan, sehingga dapat mengaruhi ketepatan penentuan titik akhir titrasi. Endapan AgCl yang terbentuk juga harus dijaga agar tidak larut kembali atau terkontaminasi, karena dapat mempengaruhi hasil analisis loh teman-teman. Itu, dalam penggunaan metode Volhard ini sangat diperlukan ketelitian tinggi dalam pelaksanaannya agar metode ini dapat dilaksanakan dengan hasil yang akurat. Di sini saya juga akan membahas secara singkat dua jurnal Indonesia yang membahas tentang analisis kadar abu mineral menggunakan metode titrasi pengendapan, yaitu metode Volhard. Jurnal yang pertama oleh Komaria 2023 yaitu membandingkan metode Moore dan metode Volhard dalam analisis klorida air sungai. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua metode memberikan hasil yang hampir sama, tetapi metode Volhard lebih unggul karena bisa digunakan pada kondisi larutan asam dan tidak terganggu oleh warna atau kekeruhan yang ada pada sampel air sungai yang digunakan. Jurnal yang kedua oleh Sanjaya 2018 yaitu membahas analisis mineral dalam abu seperti kalium dalam abu kelapa sawit. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengabuan sangat penting karena menjadi tahap awal untuk mengetahui kandungan mineral total sebelum dianalisis lebih lanjut dengan metode kimia seperti metode titrasi. Salah satunya seperti yang kita bahas, yaitu titrasi pengendapan, titrasi Volhard. Dari kedua jurnal tersebut, kita dapat melihat hubungan yang sangat jelas antara kadar abu dan analisis mineral. Kadar abu memberikan gambaran total mineral, sedangkan metode Volhard membantu kita untuk mengetahui kandungan mineral tertentu secara lebih spesifik, terutama pada ion klorida. Maka dapat disimpulkan bahwa metode Volhard merupakan metode yang efektif dan cukup akurat untuk melakukan analisis mineral, khususnya pada ion klorida. Metode ini memiliki kelebihan seperti dapat digunakan pada sampel kompleks dan memiliki sensitivitas yang baik terhadap titik akhir titrasi. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, seperti prosedur yang cukup panjang dan harus dilakukan dalam kondisi asam. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dalam memahami analisis kadar abu dan mineral, tepatnya menggunakan metode titrasi pengendapan, yaitu metode Volhard. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih telah menonton.